Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka belajar ilmu syar'i, menambah ilmu agama kita, yang mana ilmu tersebut diharapkan kita memahaminya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari adab makan dan minum, yang mana pada pertemuan pekan lalu qadarullah kita belum dapat menyelesaikannya. Pada pertemuan yang lalu kita bahas bahwasanya adab makan dan minum ini ada 3 bagian. Bagian pertama adab sebelum makan dan minum. Yang kedua saat makan dan minum. Yang ketiga setelah makan dan minum. Kalau boleh kita ulangi, adab sebelum makan yang pertama adalah memilih makanan yang halal dan thayyib. Halal dilihat dari 2 perkara. Yang pertama zatnya, pastikan betul-betul halal. Yang kedua cara mendapatkannya. Bisa jadi makanan tersebut halal tapi cara mendapatkannya haram, maka makanan tersebut menjadi haram. Atau makanan tersebut cara mendapatkannya dengan cara yang halal tapi zatnya haram, maka dia menjadi haram. Dan halal haramnya makanan itu dapat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang dalam perjalanan yang pakaiannya kusut, yang harusnya doanya diterima, kemudian wa yarfa'u yadayhi ila sama', dia mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan Rabbi Rabbi ya Rabbi ya Rabb, wahai Tuhanku, tapi doanya tidak dikabulkan. Kenapa alasannya? Kata Nabi Muhammad SAW, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin dia diijabah doanya? Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, makannya haram, minumnya haram, dan dia tumbuh dibesarkan karena perkara yang haram. Wa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Sehingga makan dan minum yang halal dan thayyib merupakan prioritas utama seorang muslim. Tidak ada tawar-menawar. Thayyib, kemudian halal sudah dijelaskan. Sekarang thayyib. Thayyib itu apa? Yang baik. Baik apa? Baik bagi tubuh kita. Dan ini tergantung kita masing-masing. Ada yang sudah punya penyakit, ada makanan-makanan yang sudah tidak bisa lagi dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Maka kita harus melihat kondisi kita. Ya, demikian juga makna thayyib adalah bukan perkara yang menjijikkan, bukan perkara yang kotor. Ya, termasuk makanan yang basi, halal tapi basi, itu tidak thayyib. Maka kita dilarang untuk makan makanan yang basi, itu tidak thayyib. Itu tidak thayyib. Lihat bagaimana agama kita betul-betul memperhatikan makanan dan minuman kita. Kemudian yang kedua dari adab sebelum makan atau minum adalah meniatkan makan dan minum ini dalam rangka menguatkan jiwa atau menguatkan raga dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makan dan minum kita ini dalam rangka untuk memperkuat badan kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita niatkan nomor 2 ini? Agar makan dan minum kita berubah, yang awalnya jadi mubah berubah menjadi pahala, ibadah dan berbuah pahala. Yang ketiga dari adab sebelum makan adalah mencuci tangan sebelum makan. Yang keempat adalah menaruh makanan di alas, ya, di lantai, kemudian ditaruh alasnya, ya, seperti sufrah, ya, sufrah, bukan dihidangkan di atas hidangan, di atas meja, ya, apa namanya, meja hidangan. Dan ini perlu kita coba dalam rangka menundukkan egois kita. Karena kalau kita mungkin tidak merasa, Pak, ya, apalagi kita di rumah makannya lesehan. Kalau mau makan bentang taplak meja kita edarkan di lantai, itu tidak terasa. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa makan di meja hidangan, ketika disuruh makan di bawah ada rasa sombong, tidak mau dia. Maka bagi kita yang sudah terbiasa makan di meja hidangan, coba kita paksa diri kita untuk mentunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, makan di lantai. Ya, makan di lantai. Kita edarkan hidangan di lantai, kita makan di lantai bersama-sama. Dan Nabi SAW seperti itu. Nabi bahkan tidak pernah makan di atas meja hidangan. Nabi selalu makannya di bawah. Bukan tidak boleh, tapi dalam rangka untuk menjatuhkan diri kita bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa. Nabi saja makhluk yang mulia seperti itu, apalagi kita yang bukan siapa. Walaupun kita punya mobil yang banyak, walaupun kita punya kebun yang luas, walaupun punya kita istri yang 4. Istri kita 4 kalah dengan Nabi istrinya 11, ya. Jadi jangan terlalu meninggikan diri kita, ya. Bahkan yang harus kita lakukan adalah menekan jiwa kita ini agar kita tidak sombong. Siapa saya? Saya tidak punya apa-apa. Semuanya milik Allah. Jangankan harta, jiwa pun milik Allah. Ngapain kita harus sombong? Yang kelima adalah duduk dengan tawadhu. Bagaimana caranya? Ada 2. Yang pertama, duduk di atas punggung kaki kita. Jadi kita duduk, gimana ya cara nyontoinnya? Satu lagi. Dua-duanya begitu. Begitu. Jadi duduknya di atas punggung kaki kita, seperti itu duduknya. Duduk iftirash, seperti duduk iftirash. Itu makan yang pertama. Atau yang kedua dengan menegakkan kaki kanan dan kita duduk di atas kaki kiri kita. Gimana, Pak? Duduk kita, begitu, Pak. Jadi kita duduk di atas kaki kiri kita. Kenapa? Salah satu tujuannya agar lambung kita ini tertekan. Coba kalau duduknya sila, Pak, masuk terus. Ketika kenyang, gitu ya. Tapi kalau kita duduknya seperti itu udah terasa kenyang dahulu. Itu salah satu tujuannya. Bahkan dikatakan dalam salah satu riwayat Nabi SAW itu makan seakan-akan hendak mau berdiri. Jadi kalau dia makan, habis makan langsung berdiri itu bisa. Coba kalau duduknya sila, gimana cara berdiri? Susah. Bergeser-geser dulu. Ini salah satu tujuannya agar kita tidak banyak makan, ya. Bukan tidak boleh kenyang, boleh kenyang, karena Nabi pernah makan kenyang. Tapi hendaklah mayoritas hidup kita secukupnya, tidak terlalu kenyang. Nah, yang keenam, merasa senang dengan makanan yang disuguhkan, ya. Dan yang ketujuh, tidak mencela makanan. Karena Nabi Muhammad SAW kalau beliau pengen, beliau makan. Tapi kalau beliau tidak suka, beliau tinggalkan. Tidak mencemooh sama sekali. Ma'aban Nabi SAW ta'aman qatun. Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. Inishtaha akalahu. Kalau dia suka, dia senang, dia makan. Wa in karihahu tarakahu. Kalau dia tidak suka makanan tersebut, dia tinggalkan. Salah satu makanan yang tidak dimakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dob. Orang mengatakan ini adalah kadal, bukan. Dia bukan kadal, ya. Kadal gurun lah, ya. Dia beda dengan kadal. Kadal tidak boleh, tapi kalau dob boleh. Nabi SAW tidak makan dob, tapi Nabi SAW membiarkan sahabatnya makan. Ini menunjukkan bahwasanya dob itu halal, tapi Nabi tidak makan. Iya. Kata asatizah yang pernah makan dob bersama, ya, ketika makan dob itu tidak terasa, rasanya biasa saja. Namun ketika diolah baru sadar bahwasanya dob itu, jadi ekornya seperti ekor cicak, Pak. Ketika sudah dipotong ekornya masih gerak. Gitu.
Kalau tidak salah Ustaz Syafiq atau Ustaz siapa itu, setelah melihat begitu tidak mau makan lagi. Setelah melihat begitu tidak mau makan lagi. Mungkin terbayang, oh ini lagi makan toke atau lagi makan cicak, jadi tidak makan lagi. Sebelumnya makan. Itulah dob, ya, dob. Dan orang-orang Arab sering berburu dob, ya. Di padang pasir itu banyak dob. Kapan-kapan lah kita berburu dob, ya. Kita rombongan sewa satu pesawat, kita habis umroh kita, ya, berburu dob, ya. Amin, ya. Kita doakan amin. Cita-cita tuh ke sana, Pak. Jangan cita-cita mau ke Roma, Italia, nanti aja. Cita-citanya kita ke Baitullahil Haram, baru kita ya berburu dob atau memetik rutop dengan tangan sendiri, ya. Kemudian yang kedelapan adalah makan bersama. Makan bersama, dan ini berkah. Makan bersama itu berkah. Dan tidak harus makan bersama satu nampan, tidak harus. Tiap piring kita makan sendiri, tapi bareng-bareng itu juga berkah. Bahkan kalau tidak salah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ketika melihat mahasiswa Indonesia makan bersama tapi piringnya masing-masing, kata Syekh Abdul Razak, inilah keberkahan, kata beliau. Inilah keberkahan. Kalau anda tidak salah, ya, dikisahkan oleh Ustaz Syafiq Riza Basalam kalau tidak salah. Sekarang kita masuk ke adab makan. Kemarin kita telah sebutkan beberapa adab makan. Yang pertama adalah hendaklah membaca bismillah sebelum makan. Boleh bismillah atau basmalah. Apa beda bismillah sama basmalah? Kalau bismillah ya bismillah, kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan, sebelum makan. Dan salah satu diriwayatkan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal membaca bismillah setiap kali beliau menyuapkan makanan ke mulut beliau. Ini boleh. Yang kedua adalah membaca hamdalah, ya, mengucapkan alhamdulillah setelah makan. Minimal alhamdulillah setelah makan, atau dengan doa yang lengkap. Ya, mungkin anak-anak kita sudah pada hafal dan kita juga harus menghafalnya. Ada yang sudah hafal? Alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Dapat belum? Ikuti anak bareng-bareng, ya, ikuti setelah anak, Bapak-bapak sekalian. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang makan kemudian setelah makan dia membaca doa ini, diampuni dosa-dosanya, Pak. Subhanallah, ya. Dan Nabi SAW, mana tadi? Man akala ta'aman wa qala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah. Yang ketiga dari adab saat makan adalah makan dengan menggunakan 3 jari. 3 jari yang dimaksud adalah 3 jari tangan kanan. Dan ini termasuk adab yang ketiga, itu makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan dan 3 jari. Ya, ada yang mengatakan, Ustaz, kalau sop gimana? 3 jari? Ya, tidak bisa, pakai sendok lah. Ya, tapi megang sendoknya 3 jari. Ya, Masya Allah, masih tetap bisa 3 jari. Ya. Kemudian yang keempat adalah menyuap makanan dengan suapan yang kecil. Menyuap makanan dengan suapan yang kecil. Intinya apa? Tidak banyak makan, intinya itu. Dengan suapan yang kecil. 3 jari ini kecil, Pak. Coba makan 3 jari kecil. Coba kalau 5 jari. Ya. Apalagi kalau kita pakai telapak tangan. Banyak. Tapi kalau 3 jari sedikit. Ya, ini yang keempat. Yang kelima adalah mengunyah makanan dengan baik. Mengunyah makanan dengan, lagi-lagi tujuannya apa? Agar tidak terlalu kenyang. Kalau kita kunyah, kita merasakan makan itu, Pak. Tapi kalau tidak dikunyah, sup masuk. Ya, tidak terasa, habis tambah lagi, masuk lagi. Anda pernah dapat sharean video? Ya, ada seorang Pak Tani, bukan Pak Tani juga, ya, Mas Tani lah, masih muda. Itu dia makan satu dandang nasi, Pak. Ya, dandang nasi. Lauknya cuman sayur lodeh apa sayur bening. Di video itu dia ngambil secentong, makan cepet sekali, habis, seperti minum karena banyak kuahnya kan.
masuk, habis tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kemudian keterangan di bawah, yang masuk sama dengan keluar, karena habis ini nyangkul, makanya nggak gemuk-gemuk katanya gitu. Nah, yang dimaksud itu jangan sampai nggak mengunyah makanan, dikunyah. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan kita tidak punya gigi lagi. Kalau tidak punya gigi mau gimana lagi? Ya, kunyah pakai gusi semampu kita saja. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Allah masih mempertahankan gigi buat kita. Bayangkan kalau kita tidak punya gigi, Pak. Anak punya nenek, ya terasa tidak bisa makan pempek lagi, Pak. Ya, tidak bisa. Gimana cara makan pempek? Dipotekin dulu. Oh. Habis itu dikunyah-kunyah nggak terasa masuk, ya. Karena gigitnya udah nggak punya lagi karena gusi. Potong kecil-kecil masuk. Betapa besarnya nikmat gigi, Pak. Alhamdulillah, bersyukur. Kadang-kadang kita tidak memahami itu nikmat karena nikmat itu masih ada. Kalau nikmatnya hilang, baru terasa, terasa. Yang keenam, makan dari sisi yang paling dekat. Makan dari sisi yang paling dekat. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW kepada anak tiri beliau, Umar bin Abi Salamah. Kata Nabi Muhammad SAW, ya ulam samillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. Wahai anak kecil, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, ambil yang paling dekat. Yang ketujuh, makan dari sisi pinggir makanan dan tidak makan dari tengah makanan. Jadi kalau kita dihidangkan nampan nasi biryani, nasi mandi kambing, ya, mandi kari, atau nasi terkenal siapa di sini? Bukan apa? Kebuli, ya. Kalau dihidangkan nasi kebuli satu nampan, jangan ngambil dari tengah, Pak, tapi dari pinggir. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, al barakatu tanzilu wasatat ta'am. Berkah itu turun di tengah makanan, ya. Fakulu min hafatihi wala ta'kul min wasatihi. Makanlah dari pinggir, maka jangan makan dari tengah. Jadi keberkahan turun itu dari tengah, menyebar. Maka kita ambil dari pinggir sampai habis, kita dapat keberkahannya. Ya, jadi makan jangan dari tengah. Ya, kebanyakan kita ngambil tengah, ambil pinggir dulu, ya, ambil pinggir. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8 adalah menjilati jari jemari dan piring setelah selesai dari makan. Jadi kalau kita selesai makan, jangan cuci dulu tangan kita sampai kita jilati. Dalam riwayat yang lain sampai menjilati atau dijilati. Nah, menjilati ya kita sendiri yang menjilat, ya, 3 jari, ya, 3 kita dari sini. Atau dijilati, siapa yang menjilati? Ya orang lain. Ya, jangan bayangkan yang menjilati teman samping antum, bukan. Ya, anak antum, istri antum, ya, itu yang menjilati. Atau antum yang menjilati jari anak atau istri. Dan itulah romantisme yang kita jelaskan pada pekan lalu, ya. Jangan malu-malu, Pak. Lebih dari itu kita berani, masa cuma jilat jari jemari saja malu. Dan itu tidak jorok. Kenapa? Karena muslim sebelum makan cuci tangan, itu tidak jorok, ya. Taib. Kemudian yang ke-9, apabila makanan yang ada makanan yang jatuh, hendaklah diambil dan membersihkan bagian yang kotor. Jangan dibuang. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tada' lisyaitan. Jangan biarkan makanan itu untuk setan. Kita ini memang benar-benar menabuh genderang perang dengan setan, Pak. Ya. Menabuh genderang perang dengan setan. Jangan sampai kita lupa bahwasanya setan itu musuh yang nyata bagi kita. Musuh yang nyata, Pak. Ya, benar-benar kita berperang. Karena Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'an, innasyaitana lakum aduwa fattakhizuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu dan jadikanlah dia musuh. Jadi jangan pernah kita menganggap setan itu teman, ya, musuh kita. Jadi kalau makanan jatuh, kita ambil, bersihkan yang kotor, tetap kita makan. Nanti sakit, enggak. Karena syariat memerintahkan, maka syariat menjamin bahwasanya kita akan sehat dari hal tersebut. Tinggal kita harus yakin. Begitu juga ketika makanan kita atau minuman kita, ya minuman terutama, kemasukan lalat. Baru bikin susu, lupa ditutup, lalat terbang masuk, cemplung. Wah, ada lalat, baru minum masih hangat. Apa yang kita lakukan? Kita buang. Bukan.
Kata Nabi Muhammad SAW, kalau lalat masuk di salah satu minuman kalian, maka hendaklah dia celupkan semua lalat tersebut. Kenapa? Karena di satu sisi sayap ada racun, sisi yang lainnya ada penawar. Jadi setelah dicelup, dibuang lalatnya, jangan ditelan, dibuang. Baru kita minum airnya. Nanti sakit Ustadz, kan lalat kotor dan jorok. Kan sudah dijelaskan, sisi satunya ada penyakit, sisi lainnya ada penawar. Dalam penerapannya memang sulit, Pak. Anak pribadi itu baru bikin susu. Wah, waktu kuliah kan baru bikin susu. Ya jarang-jarang bikin susu. Habis bikin susu, anak taruh, karena panas nggak anak tutup. Ditinggal sebentar ngambil buku, subhanallah ada 2 lalatnya. Terus anak bilang, gimana ini? Ngelihatnya jijik, tapi kapan lagi mau mengamalkan hadis? Anak celup dua-duanya, anak buang. Minumnya gemeter, Pak. Waduh, minum nggak, bismillah, minum. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa, sehat alhamdulillah, ya. Tidak sakit alhamdulillah. Maka itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita buang sehingga kita menjadikan ini mubazir. Dan mubazir, kata Allah, temannya syaitan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Bukan hanya teman tapi saudaranya setan. Yang selanjutnya adalah yang ke-10 dari adab makan dan minum adalah tidak meniup makanan yang panas. Tidak meniup makanan yang panas. Makan pempek baru diangkat dari panci, dari kuali, wah panas. Udah, biarkan ya. Kalau mau dingin ya kita potekkan, taruh, biarlah uap panasnya hilang, baru kita makan kalau sudah hangat ya. Bukan kalau sudah dingin, sudah hangat, sudah bisa kita makan. Kalau mau cepat masukkan kulkas. Tapi tidak, tunggu saja ya, jangan makan yang panas karena Nabi Muhammad SAW melarang hal tersebut. Yang ke-11 adalah tidak bernapas saat minum. Tidak bernapas saat minum, baik mengambil napas ataupun membuang nafas. Di cangkir atau di tempat kita minum. Kita minum misalnya sambil bernapas, tidak boleh. Baik kita menghembuskan napas ataupun menghirup napas. Ini terjadi banyak bagi anak-anak kecil yang dikasih susu oleh ibunya 1 gelas. Sebelum tidur dikasih susu, dia minum gluguk. Nah ini. Maka diingatkan anaknya. Kata Nabi Muhammad SAW, jangan bernapas di dalam minuman, hendaklah dia bernapas di luar 3 kali. Jadi habis minum, bismillah, dia bernapas 3 kali. 1, 2, 3, baru minum lagi. Begitu. Itu sunnahnya. Adapun bernapas di dalamnya maka tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12, bernapas di luar gelas sebanyak 3 kali. Tadi disebutkan, bernapas 3 kali di luar gelas. Yang ke-13 adalah tidak makan terlalu kenyang. Tidak makan terlalu kenyang. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan sebuah asar, kata para sahabat mengatakan, nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna la nashba. Kami adalah kaum yang kami tidak makan sampai kami lapar, dan apabila kami makan kami tidak sampai kenyang. Artinya tidak sering-sering kenyang. Boleh kenyang boleh, tapi sesekali. Tapi kalau kita terus-terusan kenyang terus, nah ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita posisikan bahwasanya di dunia ini adalah penjara bagi kita. Kata Nabi Muhammad SAW, ad-dunya sijnul mukmin, dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Nah, namanya penjara, Pak. Ya, namanya penjara ya kita tidak terlalu mementingkan kebahagiaan dunia sebetulnya. Kebahagiaan dunia bagi seorang beriman adalah ibadah. Ya, makanya kata Imam Ibnul Qayyim, tidak masuk surga orang yang tidak mendapatkan surga dunia. Nah, ini perkataan Ibnul Qayyim. Tidak masuk surga orang yang tidak memasuki surga dunia. Lantas orang-orang mengatakan, apa itu surga dunia? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud surga dunia itu apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mendapatkan rasa manis ketaatan itu sulit, Pak. Taat kepada Allah kemudian kita bahagia itu sulit. Yang paling banyak kita taat kepada Allah sebagai bentuk beban. Sudah alhamdulillah, udah sholat gitu. Seakan-akan sholat itu beban. Untuk mendapatkan rasa manisnya ibadah itu butuh proses yang lebih panjang.
Makanya para ulama mengatakan, aku sholat malam 30 tahun baru aku merasakan manisnya tahajud, Pak. 30 tahun baru mendapatkan manisnya tahajud. Jadi sebelum 30 tahun apa yang mereka rasakan? Berusaha untuk mendapatkan manisnya hal tersebut. Ya. Jadi taat kepada Allah itu ada rasa manis. Namun rasa manis ketaatan kepada Allah tidak didapat kecuali dengan perjuangan. Ya. Kenapa para sahabat begitu berani mengorbankan jiwa, raga, dan harta mereka? Karena mereka telah mendapatkan manisnya ketaatan. Lantas kenapa kita belum mampu berkorban sebagaimana mereka? Karena kita masih berproses untuk mendapatkan rasa manis dari ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita rasa manis dari ketaatan itu. Nah, kemudian yang ke-14 adalah mempersilahkan yang lebih tua lebih dahulu saat mempersilahkan yang lebih tua terlebih dahulu. Ini salah satu adab. Kata Nabi Muhammad SAW, kabir, dahulukan yang lebih tua, dahulukan yang lebih tua. Yang selanjutnya dari adab makan atau saat ketika makan adalah mengedarkan makanan dari sisi kanan. Misalnya lingkaran, ya, dari ke kanan dulu makanan, baru ke kiri. Ke kanan dulu baru yang ke kiri. Kalau seandainya posisi di kanan, kalau seandainya posisi sebelah kiri ada yang lebih tua, apa yang harus kita lakukan? Minta izin yang sebelah kanan, boleh ndak yang tua lebih dahulu? Kalau dia mengizinkan, maka dia berikan kepada yang tua dahulu walaupun berletak di sebelah kiri. Dari yang tua baru ke kanan lagi. Ya. Dan ketika ada orang yang sebelah kanan dan dia lebih muda, maka salah satu adab bagi orang yang muda kepada orang tua memuliakan yang tua. Maka dia hendaklah dia mendahulukan yang lebih tua dan mengedarkannya tetap ke kanan. Kemudian yang ke-16 dari adab ketika makan adalah mempersilahkan orang yang lebih mulia untuk makan terlebih dahulu. Kalau tadi lebih tua sebelah kanan, ini yang lebih mulia. Mulia apa? Kedudukannya, ilmunya, kehormatannya, ya. Kalau kita makan bareng Pak Kades, siapa dahulu yang dikasih makan, Pak? Pak Kades, Pak, karena dia punya kedudukan, ya. Kalau kita makan bersama gubernur, siapa yang dulu kita kasih makan? Ya gubernur lah dipersilahkan, ya. Ini salah satu adab, dan alhamdulillah di Indonesia adab ini terjaga dengan baik, ya. Semoga anak-anak muda juga tahu dengan adab ini, ya. Kalau di luar negeri udah ndak ada adab seperti ini, Pak. Ndak ada yang seperti ini. Orang anak manggil bapaknya saja dengan nama, ya. Bapaknya namanya Michael, anaknya namanya Boy, ya. Maka Boy memanggil Michael, gitu. Mana ada manggil ayah, papi, mami, ndak ada. Boy, Michael dia panggil, ya. Kemudian yang ke-17 dari adab adalah orang yang membagikan minuman atau makanan, maka dia adalah orang yang terakhir makan atau minum. Itu adabnya, Pak. Sebagaimana kisah yang kita bawakan kemarin, Abu Hurairah. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, panggil teman-temanmu, panggil semua, ya, bagikan. Dia nuangin. Terakhir baru dia yang dapat. Siapa yang menuangi? Nabi Muhammad SAW. Di sini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, salah satu adab adalah yang menuangkan minum atau yang membagikan makanan, dialah yang terakhir minum dan makan. Ini adab, ya. Kebanyakan kita sisihkan dahulu buat kita, baru kita bagikan. Yang betul adabnya adalah kita bagikan dahulu. Bagikan dahulu. Ini salah satu faedahnya apa? Agar kita isar. Isar itu lebih mendahulukan kepentingan saudara daripada kepentingan pribadi, dan ini sulit. Anak katakan ini sulit. Mendahulukan kepentingan saudara daripada kepentingan pribadi itu perkara yang begitu sulit. Makanya Allah puji orang yang mampu melakukan hal tersebut. Allah abadikan di dalam surat Al-Hasyr bagaimana orang-orang muhajirin diperlakukan begitu istimewa oleh orang Ansor. Apa kata orang Ansor? Allah abadikan dalam Al-Quran, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang-orang Ansor itu lebih mengutamakan orang muhajirin walaupun orang Ansor butuh dengan perkara tersebut. Makanya ada kisah, ada sahabat Ansor memiliki 3 atau 4 istri. Dia melihat orang muhajirin, istrinya tidak dibawa karena masih kafir, cerai. Dia bilang kepada saudaranya muhajir, aku punya 3 istri.
lihat istriku, mana yang paling engkau cinta, mana yang paling engkau sukai, pilih, nanti aku talak, setelah habis masa iddah engkau nikahi. Bisa nggak kita seperti itu, Pak? Ya, bukan kita yang pilih, wah ini istri paling tua yang udah ndak fresh lagi, anak talak kasih dia. Enggak, disuruh pilih, lihat 3 istriku mana yang membuatmu tertarik, aku ceraikan dia agar engkau nikahi. Ini perkara yang luar biasa, ya, luar biasa. Belum lagi kisah yang tamu Nabi Muhammad SAW yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala tersenyum. Datang tamu Nabi, Nabi tidak punya untuk hidangan. Nanya kepada sahabat, siapa yang bisa menjamu tamu? Tanpa ragu dia ngangkat tangan, ana ya Rasulullah. Dibawa ke rumah Najah istri. Ada lauk apa kita? Tidak ada, cuman lauk bayi, lauk anak-anak. Kita ya udah tidurkan anak-anak kita, makanan kasih tamu. Subhanallah. Anaknya dikorbankan untuk orang lain. Mampukah kita? Ini pertanyaan besar. Dan ini tidak akan mungkin bisa kecuali kita latihan, Pak. Kalau kita ingin menjadi orang dermawan, berlatihlah kita bersedekah ketika kita miskin. Jangan menunggu kaya, karena kalau miskin kita nggak mengeluarkan, apalagi kaya. Itu logikanya, Pak. Bukan dibalik, oh karena masih miskin makanya tidak berbagi. Kalau miskin saja kita pelit, apalagi kaya. Karena sifat manusia semakin banyak harta semakin pelit. Jangan dikira orang miskin itu lebih pelit daripada orang kaya. Orang kaya jauh lebih pelit. Dalilnya kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya seorang anak Adam itu memiliki 2 lembah emas yang penuh dengan emas, dia akan mencari yang ketiga. Jadi tidak ada rasa puas. Maka hendaklah kita berbagi. Nah, kemudian yang selanjutnya dari adab adalah tidak sungkan. Yang ke-18 adalah tidak sungkan saat disuguhkan makanan atau minuman. Jangan sampai tuan rumah mengatakan, ayo makan, tidak dimakan, ayo makan. Ya, kalau disuruh makan kita makan. Ya, salah satu adab yang kami dapat ketika kami tinggal di Jawa Tengah, di Solo, di Salatiga, itu minum saat diomongi. Ayo mas, diminum. Ya wes minum. Berhenti, tidak minum lagi. Ayo minum lagi, minum lagi. Itu salah satu adab yang kami dapatkan. Jadi ketika disuruh minum kita minum. Dan jangan dihabiskan, karena kalau dihabiskan itu tanda kita mau pamitan. Itu adabnya. Nggak tahu kalau adat di sini kan beda-beda. Yang pasti kita jangan sungkan. Disuruh makan kita makan. Ya. Yang anak bilang kemarin, enak makan banyak, nggak enak makan sedikit. Ya. Demi kita menghargai apa yang disuguhkan kepada kita. Ya. Coba semua, coba makanan ini, kita coba sedikit saja. Kan diminta dicoba, bukan habiskan ya. Habiskan ya, enggak bisa kalau habiskan. Kalau dicoba siap, kita coba. Ini salah satu adab, kita berusaha untuk menerapkan hal tersebut. Namun ketika kita dipersilakan makan, tahan diri. Walaupun itu makanan yang paling kita suka, disuguhkan durian, ya kita menahan diri lah. Kita ditamu, jangan habiskan. Ada lagi enggak? Ya. Kita menahan diri kita. Ini salah satu adab ya. Kita suka misalnya makan gurita, wah disuguhkan gurita misalnya kan. Wah ini jarang-jarang kita makan gurita, biasanya cuma makan cumi kan. Kita habiskan semuanya, ya bakal minta nambah. Boleh enggak nambah? Ya jangan. Kita menjaga adab. Yang ke-19 adalah tidak memperhatikan orang lain saat makan. Ya. Tidak memperhatikan orang lain saat makan. Sambil makan sambil lihat, ini tidak adab. Orang kalau dilihat di saat makan malu enggak? Malu, jangan. Ini adab. Jangan sampai kita membuat orang lain itu malu dengan kita memperhatikan dia makan. Bila perlu kita makan seakan-akan dia makan, seakan-akan kita tidak melihat dia makan. Biarlah dia makan. Ya. Biarlah dia makan. Ini adab. Ya, kebanyakan orang karena ingin ada bahan untuk apa? Untuk ngobrol saat makan, dia memperhatikan orang. Dia tuh kayak tidak pernah makan gitu. Ini tidak boleh. Ya. Oh, nasinya sampai ke hidung, yang makan mulut apa hidung gitu. Jadi tidak boleh kita begitu ya. Udah kita tarawul aja, seakan-akan kita tidak lihat dia ya. Kita seakan-akan tidak lihat dia. Silakan dia makan. Kemudian yang ke-20 dari adab makan adalah memperhatikan teman saat makan.
Misalnya kita makan rame-rame nih, makan senampan, lauknya enak yang kita suka, ya. Karena kita makan, kata kita suka makanan tersebut, kita ambil semuanya. Ya, teman kita tidak kebagian, ini tidak boleh. Yang betul adalah apa? Kita memperhatikan. Kalau seandainya kita makan senampan, kita berempat, bagi jadi 4. Jatah anak cuma segini. Kalau habis sudah, ini jatah anak. Biarlah orang lain makan. Bila perlu kita berikan jatah yang lain kepada orang lain, ya. Ini salah satu adab. Jangan sampai kita mengambil jatah orang. Khawatirnya kita menzolimi orang lain. Nah, yang ke-21 adalah tidak melakukan hal-hal yang menjijikkan ketika makan, apalagi makan bersama. Ya, mohon maaf, sambil makan sambil buang angin, ketawa lagi habis itu. Ini tidak boleh ini. Ya. Atas masuk, bawah keluar, ini tidak boleh ini, ya. Atau sambil makan dia ngomong yang jorok, yang menjijikkan, yang menyebabkan orang hilang nafsu makan, ini tidak boleh. Lihat bagaimana Islam mengatur hal-hal yang sedemikian detail. Kalau seandainya yang makan saja diatur, kira-kira urusan yang lebih besar diatur nggak, Pak? Pasti diatur, ya. Kemudian yang ke-22 adalah adab saat makan adalah memperhatikan etika makan dengan orang yang sekitar kita. Kalau kita makan dengan orang miskin, niat kita makan, orang miskin, orang yang lebih lemah dari kita, niat kita adalah memenuhi kebutuhannya. Kita ajak makan nih, kita niat kita adalah memenuhi kebutuhannya, silakan ambil makan gitu. Masya Allah. Jadi dulu dikisahkan ada anak punya temen, itu dia tidak yatim, ya. Tapi karena dia dari desa jauh, di sekolah kan di pondok yatim di Bogor. Nah, di pondok yatim ini ada donatur dari Arab biasanya datang. Nah, ketika datang itu donatur ini bilang, yuk datang, diajak ke rumah makan, Pak. Silakan pilih apa saja yang kamu mau, bebas. Ini tujuan makan ketika bersama orang-orang yang lemah. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhannya, memenuhi kebutuhan. Tapi kalau kita makan dengan teman sejawat, tujuannya apa? Mempererat hubungan, terbuka, nyaman. Jadi tujuan kita makan bersama ketika dengan orang yang lebih lemah dengan kita adalah memenuhi kebutuhannya. Kalau dengan teman setara, dengan sejawat adalah mempererat hubungan, keharmonisan, kerukunan. Kalau dengan orang yang lebih tinggi tingkatannya, dengan tokoh masyarakat misalnya, apa tujuannya? Dengan alim ulama, apa tujuannya? Menghormati dan beradab kepada mereka. Nih, jadi kita harus memposisikan diri kita makan dengan siapa, ya. Dengan siapa kita makan. Dan inilah 22 adab saat kita makan. Sudah masuk Isya belum? Belum, ya. Kalau begitu kita lanjutkan ke adab setelah makan. Adab setelah makan yang pertama adalah berhenti makan sebelum kenyang. Berhenti makan sebelum kenyang. Kenapa kita berhenti makan sebelum kenyang, Pak? Pertama, karena kita ingin meneladani Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, karena kita menghindari terkena penyakit pencernaan. Ya. Karena kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, penyebab utama penyakit itu adalah mulut. Penyebab utama penyakit itu adalah mulut. Apa yang dimasukkan ke dalam mulut kita inilah penyebab sakit. Kalau nggak percaya, cobalah. Kenapa orang sakit darah tinggi, kolesterol? Akibat apa, Pak? Makanan, Pak. Iya enggak? Makanan. Iya, makanan. Maka ketika kita makan tidak sampai kenyang, salah satu niatnya adalah menjaga kesehatan kita agar kita tidak terkena penyakit pencernaan. Nah, yang ketiga, kenapa kita berhenti makan sebelum kenyang adalah agar kita tidak kegemukan. Agar kita tidak kegemukan, ya. Pernah dikisahkan Umar Ibnul Khattab pernah lewat di sekelompok orang. Dia melihat bahwasanya Umar melihat ada orang yang perutnya besar, besar. Maka Umar mengatakan, apa ini? Ya, inilah nikmat Allah, ditepuk oleh Umar perutnya. Bukan ini namanya. Ini salah satu penyebab kemalasan, kata Umar bin Al-Khattab. Ya, jadi kita menjaga diri kita agar kita tidak
sampai kegemukan, ya. Dan salah satu tanda hari kiamat, Pak, zuhur siman, makin banyaknya orang gemuk. Salah satu tanda kiamat, zuhur siman, makin banyaknya orang gemuk. Kalau tidak percaya lihat, termasuk anak termasuk anak pribadi. Anak merasa, ya, 2014 berat anak tidak seperti sekarang, ya. 2014, ya. Sekarang 2021, wow, 10 kilo naiknya, subhanallah, ya. Bahkan pernah 15 kilo naiknya. Ini ya salah satu tanda kiamat, ya, zuhur siman, ya. Dan penyakit paling banyak sekarang apa? Obesitas. Di mana-mana, Pak. Di Saudi juga sama, paling banyak di Saudi malah. Ya, kalau Bapak nanti insya Allah ada kesempatan umrah lagi atau haji, semoga kita diberikan kesempatan itu semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Bapak-bapak akan melihat betapa banyak orang sholat pakai kursi. Kenapa? Karena nggak sanggup berdiri, badannya terlalu gemuk. Badannya terlalu gemuk. Maka kita mencukupkan makan tidak sampai kenyang agar kita tidak kegemukan. Nah, yang kedua, menjilati tangan sebelum mencuci tangan. Ini kan selesai makan nih, kita menjilati jari jemari kita sebelum mencuci tangan. Hampir sama dengan saat makan. Yang ketiga adalah, kenapa kita menjilati jari jemari kita sebelum kita mencuci tangan? Alasannya adalah kita tidak tahu di mana terletak keberkahan. Jangan-jangan keberkahan itu nempel di sisa makanan yang ada di jari, maka kita jilati, ya. Karena tujuan kita makan adalah mencari berkah. Kalau berkah sedikit cukup, kalau tidak berkah banyak tidak cukup, ya. Makanya ada orang makan porsi satu orang bisa untuk 2 orang. Ada yang lain porsi 2 orang habis dia sendiri, ya kan? Maka jangan-jangan dia tidak mendapat keberkahan. Dan salah satu penyebab orang tidak mendapatkan keberkahan, lupa baca bismillah. Kemarin kita jelaskan kalau kita lupa baca bismillah, kita baca apa, Pak, saat ingat? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah, yang ketiga, mencuci tangan sampai bersih. Mencuci tangan sampai bersih, ya. Diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan, cucilah tanganmu sehabis makan, jangan sisakan minyak-minyak di tanganmu. Jangan sampai tikus-tikus di malam hari memakan jari jemarimu, ya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatur sampai sedetail itu, ya. Sampai mencuci tangan pun diatur. Lebih hebat lagi dalam agama kita, begitu bangun tidur kita dilarang untuk nyelup banyu, Pak. Nyelup banyu, masukkan air ke dalam air, sampai kita mencuci tangan dahulu sebelum kita menyelupkan air ke tangan ke air. Alasannya apa? Karena kita tidak tahu tadi malam tangan kita di mana bermalamnya. Ada seorang sahabat mengatakan, kalau aku tahu kok di mana tanganku bermalam. Maka tiba-tiba dia dapat di besok hari tangannya sudah ada di duburnya, ya. Jadi kita tidak tahu tangan kita bermalam di mana. Betapa menjaga kebersihan agama kita ini. Yang keempat adalah memungut makanan yang jatuh dan membersihkan bagian yang kotor. Kenapa? Yang pertama alasannya adalah dalam rangka bentuk syukur kepada Allah. Salah satu bentuk syukur adalah kita memanfaatkan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketaatan. Termasuk yang jatuh, kalau bisa dibersihkan kita bersihkan, kita makan. Ini nikmat Allah. Yang kedua, agar kita tidak memberikan makanan untuk setan. Yang kelima, membersihkan gigi setelah makan. Gimana cara membersihkan giginya? Paling mudah dengan tusuk gigi. Habis tusuk gigi bisa berkumur, habis berkumur bisa bersiwak, ya. Paling lengkap bersiwak. Bersiwak itu bisa dengan batang kayu akar siwak itu atau dengan sikat gigi. Lebih bisa lagi pakai, ya, pasta gigi. Nah, kenapa kita habis makan membersihkan gigi kita? Pertama, demi kenyamanan saat berzikir kepada Allah. Masih ingat hadis kata Nabi SAW, barang siapa yang makan bawang maka jangan mendekati tempat sholat kami, karena malaikat terganggu sebagaimana terganggunya manusia. Jadi kita membersihkan mulut kita tujuannya agar kita
bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malu kita berzikir kepada Allah dengan kondisi yang tidak bersih. Yang kedua, membuat lawan bicara kita nyaman. Mohon maaf kalau kita bicara tiba-tiba ada cabai nempel di gigi. Gimana lawan bicara kita? Wah, itu pasti salah tingkah dia, gimana? Maka kita bersihkan. Yang ketiga, salah satu alasannya adalah menjaga kebersihan gigi. Karena gigi yang bersih akan menyebabkan umur gigi itu panjang dan mulut sehat. Yang terakhir, yang keenam adalah hendaklah memuji Allah setelah makan dan minum, minimal dengan ucapan alhamdulillah, ya, atau dengan doa yang tadi kita baca bersama, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Demikian juga setelah minum. Setelah minum ada doanya juga. Kalau tidak hafal minimal alhamdulillah. Kalau hafal, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfiyin wala mustaghnan anhu rabbana. Itu salah satu doanya. Nah, kalau setelah minum susu apa doanya? Doa setelah minum susu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Kalau doa sehabis ditraktir makan, doa sehabis traktir makan, apa doanya Pak? Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, beri makan orang yang telah memberi aku makan, beri minum orang yang telah memberi aku minum. Atau dengan doa sebagaimana yang ada dalam kitab ini, kata penulis, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa zidna minhu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa zidna minhu. Ini setelah minum susu tadi, ya. Atau riwayat yang lain, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Kalau habis ditraktir makanan oleh orang lain, kita mengatakan Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk mereka dan berikanlah rezeki untuk mereka dan ampunilah mereka, rahmati mereka. Nah, atau ketika kita habis ditraktir buka puasa, kita mendoakan aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakum al abrar wa sallat alaikumul malaikah. Atau doa-doa lain yang dapat kita baca di kitab-kitab doa, Hisnul Muslim, doa dan wirid Ustadz Yazid, dan kitab-kitab doa dan wirid yang lainnya. Inilah beberapa adab yang dapat kita jelaskan tentang adab makan dan minum. Ada 3 tahapan: sebelum, saat, dan setelah. Semoga kita dapat mengamalkan hal ini, ya. Minimal mayoritas. Kalau kita tidak bisa mengamalkan semuanya, minimal kita punya keinginan untuk mengamalkan semuanya. Semoga dengan niat yang baik Allah telah memberikan ganjaran pahala. Barang siapa yang telah berniat melakukan amal kebaikan, dia telah diganjar 1 pahala. Apabila dia melaksanakannya, maka dia mendapatkan 10 sampai 700 kali pahala, bahkan lebih banyak lagi daripada itu, ya. Maka kita niatkan untuk dapat mengamalkan adab ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan setiap detik kehidupannya untuk bekal akhirat. Karena kehidupan dunia adalah wasilah, sarana agar kita mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dunia bukan tujuan. Begitu juga makan bukan tujuan. Tujuan kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Maka bagaimana kita menjadikan makan kita bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita dengarkan azan, setelah azan mungkin kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafadhal kalau ada pertanyaan.
Kalau tidak ada anak yang bertanya. Ini ada hadiah buku ya. Buku yang disusun oleh Ustadz Yulian Permana Eskom. Judulnya Bagaimana Menuntut Ilmu, Kiat-kiat agar belajar agama lebih terarah. Sebelumnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita berharap kajian yang kita lakukan seperti ini ya berkesinambungan. Jadi setiap hari ilmu kita bertambah dan diamalkan. Tapi bagi orang-orang yang memiliki kesempatan, keluangan waktu yang banyak, maka kami berharap tidak mencukupkan hanya dengan hadir di majelis taklim seperti ini. Tapi yang lebih baik bagi dia adalah betul-betul tafaqquh fid din, betul-betul belajar agama. Dan itu merupakan yang terbaik. Karena dengan dia belajar agama, dia akan mendapatkan kunci-kunci untuk memahami lebih banyak hal. Ya. Sekarang yang dia dapat terima adalah sesuai dengan yang disampaikan, dan ini merupakan kebaikan. Bayangkan kalau dia sampai memegang kunci, dengan kunci itu dia dapat membuka semua pintu-pintu ilmu yang lain. Dan ini merupakan kebaikan yang banyak. Belajar cuma 3 tahun, 4 tahun, namun setelah itu kebaikan yang banyak yang akan dia dapatkan. Ya, contohnya penulis buku ini, Yulian Permana. Beliau tafaqquh fid din, beliau belajar agama. Karena dia mahasiswa, dia belajar agama. Selesai dia kuliah, dia belajar agama sampai dia bisa mendapatkan kunci-kunci ilmu dan dia dapat mengembangkan ilmunya sendiri. Sebentar, 3-4 tahun sebentar. Bagi remaja, bagi pemuda yang memiliki keuangan waktu, ya, dan ada tekad yang kuat, bergabunglah belajar bersama. Alhamdulillah di Prabu Muli banyak sekali pondok. Ya, ada Al-Madinah, ada Al-Islam, ya. Silakan pilih yang mana tempat yang menurut ikhwan sekalian yang terbaik untuk menuntut ilmu agama, tafaqquh, silakan. Bisa mondok, bisa juga tidak mondok, ya, pulang pergi bisa. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Kalau di Al-Madinah hanya buka 1 kelas, ya, yang mendaftar segera daftarkan, jangan sampai kehabisan kuotanya, ya. Dan ini salah satu buku bagus, ya. Ana baca sepintas, belum baca semuanya. Tapi secara umum Anda melihat ini buku ini bagus, ya. Beliau menerangkan bagaimana tahapan dalam menuntut ilmu bagi orang yang memang ingin memahami ilmu agama lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar wawasan, tapi betul-betul ingin memahami ilmu agama, tafaqquh fid din. Judulnya Bagaimana Menuntut Ilmu, Kiat-kiat agar belajar agama lebih terarah. Nah, pertanyaannya bagi siapa yang ingin mendapatkan buku ini, pertanyaannya, siapa yang bisa menyebutkan 5 adab sebelum makan? Nah, fadol. Aldi, wah, lihat buku antum. Ya, 1. Untuk apa? Untuk Allah. Ya. 2. Ya, 3. Ya, 4. Ya, 5. Fadol, cukup. Barakallahu fiik, Aldi. Masya Allah, barakallahu fiik. 1 lagi. Siapa yang dapat menyebutkan doa setelah makan? Doa setelah makan, fadol. Yang di belakang duluan. Ya, antum. Iya, antum. Min ghairi. Masya Allah, barakallahu fiik. Dengan siapa? Nana, fadal, Masya Allah. Nama antum Sunda, ya? Barakallahu fiik. Ya. Ada lagi nih, ada 3 lagi. Anak 1 buat di pondok, ya. Ada lagi nih. Siapa yang bisa jawab 1 lagi? 2 lah buat pondok, ya. Siapa yang dapat menyebutkan 5 saja adab saat makan? 5. Fadal. Membaca basmalah. Ya. 1. Ucapan hamdalah. Kapan? Sesudah makan. 2. Makan dengan 3 jari. 3. Duduk dengan bertumpu di kaki, di bibir.
Tumit. Duduk dengan Tumit bener tumit. Iftirash. Ya, lanjut. Duduk dengan ujung di kaki kiri. Ya. Kaki kanan. Ya, lanjut. Terus baru 3. Ngerti kan? Ya. Makan dari pinggir. Makan dari pinggir 4. Makan dari pinggir. Makan dari dengan yang terdekat. 5. Barakallahu fiik. Dengan Mas siapa? Pak Ebit, Masya Allah. Barakallahu fiik, Masya Allah. Ada yang mau bertanya? Sudah habis. 2-nya untuk di pondok aja. Ada yang mau ditanyakan? Ikhwan, kalau tidak ada kita cukupkan. Alhamdulillah, kalau begitu sudah paham semua ya. Alhamdulillah, kalau tidak ada di pertanyaan, yang tidak ada ditanyakan, kita cukupkan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah ambil adab ya, makan dan minum. Dan jangan lupa setiap kali kita makan dan minum, niatkan tujuan kita adalah untuk beribadah kan? Dan ingat-ingat terus, orang muslim itu tidak mementingkan makanan ya. Boleh dia makan enak, tapi itu bukan tujuannya ya. Wisata kuliner boleh, tapi jangan jadikan kuliner sebagai tujuan. Itu bedanya. Karena kalau kita menjadikan makanan itu sebagai tujuannya, maka kita tidak ada bedanya dengan binatang ternak. Karena tujuan binatang ternak itu adalah makan dan minum. Bahkan binatang ternak lebih mulia daripada kita. Kenapa? Karena binatang ternak makan, minum, dan berzikir kepada Allah. Tidak pernah dia maksiat. Pernah nggak sapi bermaksiat? Tidak pernah. Nah, kita makan, minum, maksiat lagi. Makanya Allah gambarkan orang yang bermaksiat kepada Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa? Binatang ternak makan, minum, zikir. Dia makan, minum, maksiat ya. Nauzubillahi min dzalik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.